yang lahir baru pasti mengasihi keluarga. Ada satu titik terang itu. Kita berpindah dari alam maut menuju pada kekekalan. Yes. Amin. Shalom, selamat datang di online Sunday Service DYC. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih sudah memberkati kami dari awal hingga pada hari ini ya Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami, berkati supaya kami bisa mempersiapkan diri, dan berkati supaya pembicara yang membawa firman dapat membawa firman dengan baik, dan kami bisa menerapkan firman Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Bersuka di hadirat
bersorak karena kasih-Nya bagiku, bagiku, dan hatiku pun berseru. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Pujian syukurku yang terbaik untukmu. Oh, bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Pujian syukurku yang terbaik untukmu. Ku datang, ya Tuhanku, naikkan pujian, bersuka, bersorak karena kasih-Nya bagiku, bagiku, dan hatiku pun berseru. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Pujian syukurku yang terbaik untukmu. Oh, bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Pujian syukurku yang termanis untukmu. Terima kasih Tuhan. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Pujian syukurku yang termanis untukmu. Oh, bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Pujian syukurku yang termanis untukmu. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Pujian syukurku yang terbaik untukmu. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Pujian syukurku yang termanis untukmu. Kuatkan aku
bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Aku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan.
Shalom Sobat DYC, apa kabar? Saya berharap kita semua berada di dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan dari pihak gereja kepada saya untuk sekali lagi menjadi pemberita firman Tuhan pada hari ini. Dan biarlah firman yang disampaikan merupakan firman yang keluar dari mulut Tuhan dan akan memberkati serta menjawab semua pergumulan-pergumulan kita pada saat ini. Saya percaya pandemi ini merupakan cara Tuhan atau rencana Tuhan untuk membentuk kita sebagai umat-umat Tuhan, menjadi umat yang setia, menjadi umat yang taat, yang selalu mencari wajahnya, mengikuti ketetapan dan perintahnya, dan menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan kami masih bisa beribadah pada hari ini, dan kami bisa mendengar firman Tuhan dengan bebas. Kami juga masih menghirup napas dan mengalami kesehatan yang kami percaya dan kami yakini semua datangnya daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami. Kami mempersiapkan waktu kami, mempersiapkan diri kami, jiwa dan raga kami. Kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan, dan kami persiapkan juga untuk firman Tuhan, untuk menyiram hati kami Tuhan, untuk membasahi hati kami yang mungkin saat ini sedang kering oleh karena banyak pergumulan, masalah yang Tuhan izinkan kami alami. Tidak lain dan tidak bukan, hanya untuk satu tujuan, agar kami mencari Engkau Bapa. Kami percaya segala sesuatu diatur oleh Tuhan, segala sesuatu sudah direncanakan oleh Tuhan, dan kami yakin bila Tuhan yang sudah merencanakan, maka Tuhan pula yang akan menunjukkan kuasa-Mu untuk kami menemukan jalan keluar di dalam Engkau, melalui Engkau dan oleh Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pakailah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan menurut isi hati Tuhan dan kehendak Tuhan, sehingga dapat menjawab setiap kebutuhan rohani dari teman-teman diaspora youth community di Tamrin City ini Tuhan, supaya kami menjadi pemenang-pemenang di tengah-tengah situasi yang sulit atau sesukar apapun. Karena kami percaya bahwa di dalam Tuhan kami akan melewati segala badai, cobaan, dan pergumulan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Sertai mulut bibir hamba-Mu, dan sertai juga pikiran kami Tuhan, dan telinga kami ketika kami mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu ini tidak hanya kami dengar saja, tetapi masuk dalam hati kami mengingatnya, dan kami terlebih melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang agung, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saya ingin memberikan suatu tema pada firman Tuhan pada kali ini. Saya memberikan judul atau tema, menempatkan Tuhan di posisi seharusnya. Kita menempatkan di sini saya berikan tanda kutip, karena memang kita tidak bisa menganggap Tuhan sebagai materi yang bisa kita tempatkan, sebagaimana barang yang kita taruh di mana saja. Tetapi menempatkan di sini akan saya uraikan di dalam runtutan apa yang sudah saya persiapkan untuk saya beritakan buat teman-teman di DYC semua. Nah, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 1 sampai 9. Mari kita membaca sekali lagi dari 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 1 hingga 9. Bila teman-teman sudah mendapatkan, saya akan bacakan buat kita semua. 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 1 hingga 9. Demikianlah firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja, dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Firman Tuhan kepadanya, "Telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan di hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa.
mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan takhta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku, dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa, dan rumah ini akan menjadi reruntuhan, sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun, bersuit dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka, yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Teks yang kita baca ini sebenarnya paralel juga dengan kitab Tawarik, ya. Sebagaimana teman-teman bisa lihat ada paralel verse, ya, di bawah perikop, ya, di Alkitab kita. Dan pada dasarnya cerita yang disampaikan di Alkitab ini, baik di Raja-Raja ataupun kitab Tawarik, intinya sama, ya, di mana Tuhan menempatkan Salomo pada posisi yang termasyur di zaman itu setelah Daud meninggal dan mewariskan posisinya sebagai raja atas Israel, yakni kepada Salomo, yang kita tahu sebagai penulis Amsal dan juga kitab Pengkhotbah, ya, di mana Salomo terkenal dengan hikmatnya, sekalipun ada beberapa downside atau kekurangan, ya, atau hal-hal negatif yang kita ketahui, dan juga sangat terkenal, yaitu dia memiliki 700 gundik dan 300 istri, di mana istri dan gundik tersebut juga sebagian merupakan bagian dari bangsa-bangsa kafir atau di luar Israel. Nah, ada dua hal paling tidak di sini yang akan kita bahas, ya, dari teks yang kita baca tadi. Yang pertama adalah kedudukan Tuhan yang seharusnya, yaitu ayat 1-3, ya, dan kemudian bagian yang kedua, yakni sikap-sikap menghormati kedudukan Tuhan dan akibat tidak menghormatinya. Apa arti dari menempatkan Tuhan di posisi seharusnya, sebagaimana yang saya sudah bicarakan tadi di awal. Kata menempatkan di sini bukan berarti bahwa Tuhan dapat kita letakkan di mana saja sesuka hati kita. Keberadaan Tuhan juga tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sebab Ia adalah roh, dan Ia dapat melakukan apa saja yang menurutnya baik. Tentu kita ingat dengan cerita tabut Allah yang dipikul oleh para imam menuju tempat satu ke tempat lain sesuai arahan Tuhan. Nah, menurut Kamus Alkitab, kehadiran Allah dilambangkan dengan tabut yang terbuat dari peti kayu yang di dalamnya terdapat 2 loh batu ke-10 hukum. Bila kita ingat cerita itu di kitab 1 Samuel, 2 Samuel, di mana tabut Allah dibawa ke sana kemari, ya, di mana tabut itu berisi 2 loh batu berisi ke-10 hukum Tuhan, ya, yang diberikan Tuhan kepada Musa. Dan tabut ini merupakan simbol dari kehadiran Tuhan. Tabut ini dipindahkan oleh Daud ke Yerusalem dan kemudian ditempatkan dalam bait Allah sesuai apa yang tertulis dalam 2 Samuel pasal 6 dan 1 Raja-Raja pasal 8. Mengapa Tuhan menekankan pentingnya tabut yang terbuat dari kayu tersebut sebagai simbol kehadirannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal adalah Tuhan ingin mendidik manusia untuk bertanggung jawab. Siapakah yang dapat mengukur sikap bertanggung jawab seseorang? Atau bahkan menghitung berapa orang di dunia ini yang bertanggung jawab akan segala hal seumur hidupnya? Mungkin hanya segelintir, hanya sedikit orang.
Tuhan mengetahui betapa labilnya manusia itu. Adam saja yang sudah melihat Tuhan secara langsung pun tidak bisa bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan kepadanya. Beberapa tokoh Alkitab pun lemah ketika Tuhan memberikan mereka tanggung jawab untuk mereka penuhi. You name it. Mulai dari Abraham, Yakub, Musa, Saul, Daud, bahkan Salomo. Dan juga tokoh-tokoh Alkitab besar setelahnya. Mereka pun pernah gagal dalam memikul tanggung jawab dari Tuhan. Jika saat ini Tuhan bertanya langsung kepada saya dan saudara, di manakah posisiku dalam hidupmu? Apa jawab kita? Sanggupkah saudara berbohong? Di hadapan orang lain mungkin kita dapat berbohong. Di hadapan orang lain mungkin kita dapat menunjukkan sikap yang rohani. Tapi dapatkah kita mengakui di hadapan orang lain tentang posisi Tuhan dalam hidup kita? Jadi di manakah kedudukan Tuhan yang seharusnya? Kita mungkin pada saat ini tidak perlu untuk memiliki atau menghadirkan tabut Tuhan sebagai simbol kehadiran Tuhan. Karena Tuhan tidak dibatasi oleh benda-benda tertentu. Tetapi kenapa tabut Tuhan itu harus dijaga? Tuhan ingin melatih tanggung jawab kita sebagai manusia. Apa bentuk tabut Tuhan pada saat ini? Tabut Tuhan dalam pengertian kita saat ini sudah tidak berupa lagi materi. Kebenaran apa yang kita pegang sampai saat ini? Kebenaran apa yang kita jaga layaknya tabut Allah itu? Jangan-jangan tabut Allah itu sudah kita ganti dengan hal-hal lain yang mengalihkan pikiran kita dari Allah kepada hal-hal duniawi. Sudah banyak aktivitas-aktivitas yang mencuri waktu kita, mengambil waktu kita untuk menjaga hubungan dengan Tuhan, diganti dengan hal-hal aktivitas-aktivitas lain. Kita sudah tidak lagi membaca firman Tuhan, terlebih dalam masa pandemi seperti ini. Kemanakah Alkitab yang kita beli itu? Di sini harus kita renungkan, di mana kedudukan Tuhan yang seharusnya. Ayat 1-3 yang sudah dibacakan tadi. Di situ menjelaskan kedudukan Tuhan yang seharusnya. Mungkin kita akan mengatakan bahwa kedudukan Tuhan yang seharusnya adalah di hati kita. Ketika kita sekolah minggu, mungkin orang bertanya atau orang tua kita bertanya, guru sekolah minggu kita bertanya, Tuhan ada di mana? Ada yang menjawab di surga, ada yang menjawab di hati, ya, ada yang menjawab di Alkitab dan sebagainya. Namun apakah kita paham akan arti bahwa Tuhan ada di dalam hati kita ketika kita menjawab Tuhan ada di hati kita? Apakah benar? Apakah kita paham artinya? Bagaimana kita bisa mengukur bahwa Tuhan ada di dalam hati kita? Ya, tentu saja ini dalam pengertian lain ya. Bukan berarti Tuhan itu bisa kita muat di dalam hati kita, di dalam diri kita. Sedangkan Tuhan itu begitu besar dan dia juga adalah roh. Dalam ayat 1 dikatakan bahwa Salomo mendirikan Tuhan atau Bait et Adonai. Ya, Bait et Yahweh. Yang di dalamnya terdapat tabut Tuhan. Kemudian pada ayat 3 dituliskan bahwa Tuhan sendiri yang menguduskan rumahnya dan namanya berdiam di situ. Pertanyaannya, mengapa bait Tuhan itu begitu penting bagi umat Israel pada zaman itu? Bukankah Tuhan adalah roh dan tidak dapat terkurung oleh baitnya sendiri? Ya, benar. Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Namun, ia melihat hati Salomo yang mengkhususkan Tuhan dalam hidupnya yang dipersembahkan dalam bentuk bait Tuhan sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk melestarikan tempat ibadah bagi umat Israel yang biasanya hanya dalam bentuk kemah suci saja.
Yang juga penting untuk diingat adalah bahwa baik Tuhan menunjukkan eksistensi Tuhan di tengah bangsa-bangsa lain. Yang menjadi pertanyaan bagi Anda, bagi saudara, teman-teman DYC dan saya pribadi. Apa bentuk persembahan yang kita berikan kepada Tuhan? Mari kita baca di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Ayat yang sangat-sangat populer, ya. Demikianlah firman Tuhan, 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Berkesinambungan juga dengan ayat tersebut, kita juga baca Roma pasal 12 ayat 1. Roma pasal 12 ayat 1. Sudah mendapatkan? Demikianlah firman Tuhan, Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah dan aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di 1 Korintus tadi dikatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Dan kemudian di dalam kitab Roma ini juga ada korelasi di mana tubuh kita harus dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup. Apa maksud dari kedua ayat ini? Tubuh kita harus kita perlakukan, ya, seperti layaknya bait Tuhan. Jangan kita merusak tubuh kita. Tubuh itu mencakup juga pikiran kita secara utuh, ya. Tubuh, jiwa dan roh. Kita tidak bisa memisahkan ketiga bagian ini dalam diri kita. Ya, adakah roh kita, jiwa kita, pikiran kita, bahkan tubuh kita dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan? Adakah kita melayani Tuhan dalam berbagai aspek? Atau kita belum melakukan apapun untuk Tuhan? Tapi ingat, Tuhan tidak peduli seberapapun aktivitas kita untuk Tuhan jika kita tidak menempatkan Dia dalam posisi yang seharusnya. Yaitu dalam hidup kita menjadi prioritas dalam hidup kita. Jangan-jangan kita hanya menjadikan pelayanan sebagai side job. Ya, bukan berarti kita harus melakukan pelayanan dalam bentuk menyanyi, bermain musik, ataupun berkhotbah. Bukan itu. Pelayanan sangat luas. Ketika kita berjumpa dengan orang lain, kita menunjukkan identitas kita sebagai anak Tuhan dalam hal perilaku, ya. Kita tidak suka memaki, mengumpat, ya, mengatakan kata-kata kotor. Malahan kita memberkati orang lain. Itu merupakan suatu wujud pelayanan di mana kita memperkenalkan Kristus. Sebagaimana halnya bait Tuhan yang merupakan identitas orang-orang percaya pada zaman Salomo di tengah bangsa-bangsa kafir yang menghujat dewa-dewa mereka. Bahkan even Salomo pun tergoda oleh istrinya yang kafir, ya, berasal dari bangsa-bangsa lain, sehingga Salomo pun jatuh dalam penyembahan berhala dan ilah-ilah lain. Nah, itulah yang kita akan bahas di bagian kedua, yaitu sikap-sikap menghormati kedudukan Tuhan dan akibat tidak menghormatinya. Jadi ayat ini sungguh-sungguh komplit, sungguh-sungguh lengkap, ya, tentang bagaimana seharusnya kita menempatkan Tuhan. Ini tidak hanya berlaku pada zaman dulu, tapi akan berlaku sepanjang masa, ya, sampai akhir daripada dunia. Sikap-sikap menghormati kedudukan Tuhan akan saya sederhanakan, ya, ke dalam beberapa hal yang lebih pendek. Ayat 4-9, ya. Kita harus mengetahui bahwa ketika Tuhan sudah berada pada posisi yang tepat dalam hidup kita, maka ada sikap-sikap yang seharusnya kita tunjukkan di hadapannya. Paling tidak ada 3 sikap orang yang menghormati kedudukan Tuhan. Yang pertama, hidup dengan tulus hati dan benar. Ini merupakan satu paket yang harus kita miliki, atau ciri-ciri orang yang menghormati kedudukan Tuhan. Tulus hati dan benar. Ketulusan hati, Tom Levav,
dan benar, yasher. Ya, ini tidak bisa dipisahkan. Benar bisa juga diartikan dengan kata lurus. Ya, orang yang tulus hati pasti dia motivasinya lurus. Orang yang tulus tidak mungkin dia ada pamrih atau harapan untuk menantikan balasan dari orang lain. Dia lurus, hidup lurus. Beda lugu, polos, dan hidup lurus beda. Kalau kita hidup tulus hati dan kita hidup benar, berarti kita tahu tujuan hidup kita apa, yaitu supaya kita tidak tercemari oleh pikiran-pikiran yang toksik ya. Kalau zaman sekarang bilang toksik. Ya, kita hidup lurus-lurus saja gitu. Kemudian yang kedua, melakukan perintah Tuhan. Ya, kita sudah tahu firman dari kecil, bahkan dari usia 1-2 tahun mungkin orang tua kita sudah memperdengarkan firman Tuhan. Sampai saat ini, umur kita berapapun itu, kita harus tetap melakukan perintah Tuhan secara konsisten, jangan berubah. Dan yang ketiga, mengikuti atau memegang segala ketetapan dan peraturan Tuhan, peraturan dari Tuhan. Karena memang pada zaman itu kuat sekali pengaruh-pengaruh dari agama-agama lain atau ilah-ilah lain yang ada di sekeliling Salomo. Jadi dengan melakukan ketiga sikap di atas tadi, itu akan diiringi dengan rewards, yakni kejayaan dan berkat bagi anak cucu. Ya, sebagaimana juga ditulis oleh Daud di dalam Mazmur pasal 25 ayat 13 dan 37 ayat 25 ya, bapaknya Salomo. Daud sudah melihat bagaimana Tuhan memelihara anak cucu. Makanya dia mampu menulis kedua ayat ini ya, tentang berkat bagi anak cucu. Jika kita setia kepada Tuhan, tulus hati, hidup tidak miring-miring ya, tidak belok sana sini, tetap lurus dan setia, konsisten. Walaupun terkadang sebagai manusia ada kejatuhan sebagaimana Daud dan Salomo dan juga tokoh-tokoh Alkitab lain, tetapi jika mereka berbalik kepada Tuhan, setia sebagaimana Petrus, bukan sebagai Yudas yang menggantung diri, give up dalam hidup ini, tetapi Petrus kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu menunggu, dia selalu setia untuk menanti anak-anaknya, umatnya yang senantiasa berharap akan kasih dan anugerah Tuhan. Karena anugerahnya memang tidak terbatas. Tetapi konsekuensi negatif akan dialami oleh orang-orang yang menyembah ilah-ilah lain. Sebagaimana dicatat di dalam teks yang kita baca tadi, ayat 6 hingga ayat 9. Dan apa saja akibat-akibat untuk penyembahan berhala ya. Yang pertama adalah Tuhan akan melenyapkan umatnya. Ayat 7 jelas sekali dikatakan di situ, Tuhan akan melenyapkan umatnya. Tidak akan ada lagi nama umat Israel di antara bangsa-bangsa. Dan yang kedua, Tuhan akan membuang bait Allah yang dibangun oleh manusia. Karena Tuhan memang tidak dibatasi oleh gedung atau bait Tuhan tersebut. Bukan itu yang Tuhan mau, bukan indahnya gedung yang Tuhan mau, tetapi Tuhan mau kesetiaan hati manusia. Itu yang Tuhan mau. Dan kemudian yang ketiga adalah umat Tuhan akan dipermalukan dan mendapat penghinaan dari setiap orang yang lewat depan reruntuhan bait Tuhan. Orang-orang Israel akan menjadi cemoohan bagi orang lain, mempermalukan Tuhan. Mari kita refleksi hidup kita. Sejauh mana kita udah menempatkan kedudukan Tuhan di posisi yang layak dalam hidup kita. Ya, bukan kita berarti kita membeli tabut Tuhan kita taruh, atau salib kita taruh di meja. Kita beli salib yang besar, kita taruh di meja. Kita merasa hidup kita sudah diberkati rohani karena hadirnya barang-barang itu. Bukan. Kita bukan beriman seperti itu, tetapi iman kita harus membuat hati kita ini, ya, oleh anugerah Tuhan, kita membawa hati kita kepada Tuhan, membuat hati kita tidak terpengaruh oleh hal-hal yang bengkok, ya. Tetapi kita tetap tulus hati, kita tetap benar, lurus, ya. Kita melakukan perintah Tuhan, ya, dan juga kita memegang ketetapan-ketetapan Tuhan supaya kita tidak tersesat dengan mudah oleh berbagai pengajaran. Itu pentingnya kita menempatkan Tuhan secara sederhana yang bisa kita lakukan dalam hidup kita dari firman Tuhan yang kita sudah dengar pada saat ini. Mari kita memiliki waktu pribadi dengan Tuhan lebih intens lagi.
Karena waktu-waktu saat ini adalah waktu-waktu kita untuk retreat, untuk menarik diri. Kita hidup dalam perenungan akan firman Tuhan dan sabda Tuhan. Ya, melalui ibadah-ibadah seperti ini, mari kita bawa hati kita persembahkan hidup kita hanya untuk Tuhan. Ya, marilah kita membuat Tuhan itu spesial dalam hidup kita. Itulah yang Tuhan rindukan dalam hidup kita untuk masa-masa, secara khusus masa pandemi pada saat-saat ini. Oleh karena itu, saya akan akhiri firman Tuhan ini dengan doa. Kita persiapkan hati kita, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, ampuni aku kalau aku tidak menempatkan Engkau di dalam posisi yang selayaknya dalam hidupku. Jika aku mengabaikan Engkau, jika aku menomor tigakan Engkau dalam hidup ini, bawa hidupku, Tuhan, untuk selalu berpaut padamu. Mari kita arahkan hidup kita kepada Tuhan. Stop lagi kita hidup bengkok, hidup cemar. Karena jika tidak, Tuhan akan menghukum kita dengan hal yang mungkin lebih parah. Ya, ayat ini jika kita baca versi lainnya di kitab Tawarik, di situ dikatakan akan ada sampar, akan ada penyakit-penyakit. Wow, itu sangat kena sekali dengan hidup kita pada saat ini. Jangan kita biarkan diri kita dihukum oleh karena perbuatan kita sendiri. Karena anugerah Tuhan sudah cukup luas, besar untuk menanti kita untuk berbalik kepada Tuhan. Marilah kita datang kepadanya. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami dengan keras, supaya kami tetap ingat akan Engkau, menempatkan Engkau Tuhan pada posisi yang seharusnya dalam hidup kami, yaitu Engkau menjadi inti dari semua yang kami lakukan. Engkaulah tujuan hidup kami, Bapa. Terima kasih, Bapa. Biarlah Engkau menjadi yang teratas hidup kami. Biarlah Engkau menjadi yang terutama dalam hidup kami. Ampuni kami bila seringkali kami tidak hidup lurus, tidak tulus hati, tidak memegang firman Tuhan sebagai pedoman hidup kami. Malah kami lebih percaya kepada pikiran-pikiran duniawi, pada pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, bawa diri kami untuk semakin mengasihi Engkau lebih dalam lagi, untuk semakin mendalami firman-Mu, sehingga kami mampu mengetahui apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan, apa yang Engkau kehendaki bagi kami untuk kami lakukan di hidup kami. Terima kasih, Bapak. Berkati teman-teman dari Diaspora Youth Community. Sebagai orang muda, Tuhan, banyak tantangan hidup, banyak sekali distraction yang kami alami, Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa di dalam nama Yesus, kuduskan kami, Tuhan. Lindungi kami, berkati kami, Tuhan, dengan hikmat, bukan dengan harta benda. Karena kami tahu, Tuhan, harta benda dapat mengubah pandangan hidup kami, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, banyak distraction, Tuhan, secara duniawi, Tuhan, dalam hidup ini, Tuhan. Oleh karena itu bawa hidup kami semakin mengasihi Engkau. Terpujilah Engkau, Bapa. Terpujilah Engkau. Ini doa kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang agung. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Kita yang percaya berkata, Amin. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Tetap hidupi kebenaran firman Tuhan dengan konsisten dan tetap taat pada perintah-perintahnya. Hidup lurus, hidup ikhlas, tulus. Maka berkat-berkat Tuhan akan mengikuti. Tuhan memberkati Diaspora Youth Community dan Pak Martin Hareva beserta seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Tuhan memberkati. Tuhanku, naikkan pujian, bersuka, bersorak karena kasih-Nya bagiku, dan hatiku pun berseru. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Pujian syukurku yang terbaik untukmu.
Oh, bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Rohmu. Pujian syukurku yang terbaik untukmu. Ku datang, ya Tuhanku, naikkan pujian, bersuka, bersorak karena kasih-Nya bagiku, bagiku dan hatiku pun berseru. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Rohmu. Pujian syukurku yang terbaik untukmu. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Rohmu. Pujian syukurku yang termanis untukmu. Terima kasih Tuhan. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Rohmu. Pujian syukurku yang termanis untukmu. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Rohmu. Pujian syukurku yang termanis untukmu. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Rohmu. Pujian syukurku yang terbaik untukmu. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Rohmu. Pujian syukurku yang termanis untukmu. Kami atas nama DYC mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bro Rivo. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bro Rivo, keluarga, dan juga dalam keseharian. Nah, saudaraku, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengingatkan kepada kita semuanya, nanti setelah doa berkat, kita bisa memberikan persembahan untuk pelayanan DYC. Nah, saudara, kalau saudara tergerak untuk memberikan persembahan, saudara bisa mentransfernya atau melalui QR Code atau menulis nomor rekening yang ada di layar televisi saudara. Nah, saudara, saya mengajak kita semuanya untuk menambahkan Rp7 di belakang seberapapun yang kita tergerak untuk memberikannya. Semisal kita memberikan 50.000, mari tambahkan Rp7 di belakangnya menjadi 50.007 rupiah. Oke, Tuhan memberkati persembahan saudara. Dan kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita mau bersatu dalam doa bersama-sama. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan buat siang hari ini. Kami mengucap syukur untuk kami boleh merasakan Engkau hadir dalam kehidupan kami. Engkau menyapa kami. Bahkan Engkau memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk persekutuan yang boleh kami rasakan.
untuk kekuatan firman Tuhan yang boleh menjadi berkat untuk setiap kami, untuk menjadi pembelajaran buat setiap kami. Biarlah ya Bapa, firman Tuhan yang boleh kami dapat, yang boleh kami dengar, itu boleh kami lakukan ya Tuhan dalam keseharian kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bro Rivo dalam pelayanannya, dalam ia mengajar keseharian di sekolah maupun dalam keluarganya ya Tuhan. Engkau berkati dia ya Bapa, Engkau sertai dia, Engkau cukupkan segala sesuatunya. Engkau terus jadikan dia saksimu, Engkau terus jadikan dia alatmu ya Tuhan, dimanapun ia berada. Untuk setiap kami juga ya Tuhan, sebagai anak-anak muda ya Bapa, kami yang sekolah, kami yang kuliah, maupun kami yang bekerja, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah ya Bapa, dalam kehidupan kami, dalam keseharian kami, orang-orang yang bertemu dengan kami, mereka boleh merasakan dalam diri kami ada damai sejahtera, sehingga mereka juga turut menjadi berkat, turut merasakan berkat yang kami rasakan, turut mereka boleh menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami, orang tua kami, kakak maupun adik kami. Tuhan sertai langkah kehidupan keluarga kami ya Tuhan. Tuhan cukupkan kami ya Tuhan dalam keseharian kami. Kami juga berdoa Tuhan di antara kami apabila kami ada yang sakit. Mari Tuhan Engkau lawat kami, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Biarlah kalau memang Tuhan menghendaki kami ya Tuhan, untuk kami boleh sakit ya Tuhan. Biarlah kami boleh belajar Tuhan, untuk kami boleh berhikmat menjaga kehidupan kami, tubuh kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, apabila dalam beberapa hari ke belakang ya Tuhan, ada di antara kami yang Tuhan berikan 1 tahun lagi ya Tuhan. Mari Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa. Biarlah dalam usia kami yang baru, Tuhan sertai langkah kehidupan kami. Tuhan sertai kehidupan dalam keseharian kami, supaya kami terus menjadi saksi Kristus. Kami terus membawa kasih Kristus, shalom Kristus dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, kami ingin menutup ibadah ini ya Bapak. Kami mohon berkat daripada Engkau ya Tuhan. Anak-anak muda, anak-anak DYC, tengadahkanlah kedua tangan-Mu, arahkanlah pikiran dan hati-Mu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dan setiap kita yang sudah diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan memberkati.